Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga saya tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan dasar pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang senantiasa setia sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, tercurah kepadamu pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang merupakan introitus saya ambil dari Markus pasal yang ke-16, ayat 17 sampai dengan 19, demikian sabda Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas seorang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikian sabda Tuhan. Ingatkan kepada kita semua pada pagi hari ini, bahwa kita diingatkan dengan peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita sambut firman ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 244, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Puji Allah Pencipta. Ah
Jemaat, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini, Engkau masih berikan kehidupan kepada kami semua dengan penuh limpahan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Yang kami peringati kenaikannya ke sorga pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di kerajaan-Mu, di kerajaan sorga ya Tuhan. Dan Engkau akan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus di kerajaan-Mu di sorga. Terima kasih Tuhan, atas kasih karunia-Mu, Engkau telah selamatkan kami. Terima kasih dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati senantiasa, baik yang ada di rumah maupun dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, demikian Kau berkati juga gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia pada pagi hari ini, memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Berkati setiap hamba firman-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, bahkan berkati setiap yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu pada hari ini. Tuhan memberikan akan hikmat marifat surgawi. Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian ibadah kami, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pagi hari ini, awal sampai akhirnya, yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagaikan tanah kering.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar pengajaran kepada kita semua di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi disebut berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama pagi hari ini, mohon akan hikmat marifat surgawi Engkau curahkan atas kami semua. Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Hamba firman-Mu, ngurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mulut dan lidahnya Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Apa kabar? Di rumah masing-masing, setiap jemaat pada pagi hari ini pasti sudah ngumpul di depan layar monitor atau mungkin di HP masing-masing untuk bersama-sama mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Baik yang ada di Winong, yang ada di Pepantan Purworejo, Pepantan Karangrowo, di Gunung Panti, di Salatiga, halo Salatiga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat, bahkan yang tidak bisa mudik sekalipun, masih bersama-sama dengan kita pagi hari ini bisa mengikuti ibadah online, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat 6 sampai dengan 11 ini, saya berikan tema makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bagi orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, apa maknanya bagi hidup kita sebagai orang percaya? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama kembali lihat di dalam pasal ini, dalam perikop ini, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Mulai dari kelahirannya di kandang domba, kematiannya disalibkan di Golgota, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Lalu naik ke surga, dan turunnya Roh Kudus pada Pentakosta, merupakan satu kesatuan
proses karya penyelamatan Allah terhadap manusia. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan puncak pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, selama 40 hari, ia berulang kali menampakkan diri kepada para murid, berdialog, memberikan mujizatnya kembali kepada para murid, makan dan minum bersama-sama lagi dengan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, ini sudah memakai tubuh surgawi, tubuh rohani, tubuh surgawi yang sama akan diberikan kepada kita semua orang percaya. Pada waktu Yesus Kristus datang yang kedua kalinya, kita semua orang percaya akan disalini tubuh kita yang jasmani ini, digantikan dengan tubuh rohani, tubuh kebangkitan, tubuh surgawi, yaitu Yesus Kristus. Berbeda dengan hantu, saudara. Kalau hantu enggak bisa diraba, hantu enggak bisa makan dan minum bersama-sama. Tapi tubuh surgawi, tubuh Yesus ini bersama-sama dengan para murid selama 40 hari. Dengan tujuan memulihkan kembali akan kegundah gulana daripada hati setiap para muridnya. Mereka tercerai-berai, susah hatinya dipulihkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan bersama-sama kembali Yesus yang bangkit itu bersama-sama dengan para murid. Sehingga akhirnya selama 40 hari ini ada pemulihan yang luar biasa. Memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan sebagai umatnya yang sudah ditebus. Antara lain, yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukanlah mitos, saudara. Bukanlah cerita bohong, tapi adalah fakta. Alkitab mencatat secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah ia ke surga. Lukas 24 ayat 51 mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dari ketiga nas Alkitab tersebut, maka kita menemukan kata mereka, berarti jamak lebih dari satu, saudara. Mari kita hitung, murid Tuhan Yesus pada saat itu ada 11, karena Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, dan dia akhirnya mati, perutnya bedah di tanah hasil penjualan Tuhan Yesus kepada para imam dan ahli Taurat. 11 murid ditambah beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, saudara-saudara Yesus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dikatakan bahwa dengan kata lain saksi mata yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga lebih dari ratusan saksi. Sehingga mulai dari kematiannya disaksikan ratusan orang. Kebangkitannya dari antara orang mati yang disaksikan oleh ratusan orang, dan kenaikannya ke surga juga disaksikan oleh ratusan orang. Apakah ini mitos? Tidak. Ini adalah fakta, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu bukan mitos, tetapi fakta. Yang kedua, saudara,
Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat, saudara yang kasih Tuhan. Ini yang luar biasa. Tidak ada agama dimanapun, bahkan nabi dimanapun, yang menyediakan tempat surga bagi para pengikutnya. Tidak ada, hanya Yesus, saudara. Menyediakan tempat, mengapa menyediakan tempat? Karena Yesus berasal dari sana, berasal dari surga. Tahu tempatnya. Dan kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 2 sampai dengan 3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara kasih Tuhan, karya keselamatan Allah yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan karya keselamatan yang holistik. Artinya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia yang ditebusnya, tetapi juga menyediakan tempat bagi mereka yang sudah diselamatkan itu. Tempat tinggal yang disediakan Tuhan Yesus dikatakan itu banyak. Tentunya sebanyak manusia yang diselamatkan oleh penebusannya. Sehingga tidak satu orang pun yang terbengkelai, yang tidak kebagian tempat tinggal. Itu cukup untuk setiap kita. Setelah ia menyediakan tempat itu, ia akan kembali ke dunia pada akhir zaman atau kiamat. Jadi pada waktu kiamat itu yang datang siapa? Yang datang adalah Yesus Kristus, juru selamat kita. Yesus Kristus, Isa itu. Isa Al-Masih itu datang yang kedua kali. Apa tujuannya? Bukan untuk lagi memberitakan akan kabar keselamatan. Bukan lagi untuk menebus dosa manusia. Tetapi dengan tujuan untuk membawa setiap orang percaya kepadanya. Sehingga dimanapun Yesus berada, orang-orang yang Yesus selamatkan pun di sana. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagian yang ketiga daripada renungan ini adalah kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Kalau kita mendengar pekabaran Injil, mungkin telinga kita langsung, wah, pekabaran Injil, udah wah duluan. Banyak orang Kristen yang saat ini tidak tergerak pada pekabaran Injil. Yang penting aku selamat sendiri, anak istriku selamat sendiri. Tidak perlu orang lain selamat, orang lain celaka, biar celaka. Orang lain masuk neraka, biar masuk neraka. Mungkin banyak orang yang seperti itu. Tetapi mari kita lihat, bahwa kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Pekabaran Injil atau kabar keselamatan, kabar baik itu menjadi sentral pelayanan Tuhan Yesus selama berada di dunia. Itulah sebabnya saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk mengabarkan Injil. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pekabaran Injil adalah tugas daripada Tuhan Yesus. Itu telah diselesaikan sampai Yesus mati dan bangkit kembali. Dan pada waktu Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, berpesan, pekabaran Injil ini harus diteruskan, karena masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan itu. Dimulai dari kota Yerusalem, pekabaran Injil diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Kota Yerusalem menjadi kota penting di dalam sejarah pekabaran Injil. Dimulai dengan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari pelayanan Pentakosta, di mana banyak bangsa dari berbagai penjuru seperti bangsa Persia, dari Media, Kapodokia, dari Pontus, dari Asia, dari Frigia, dari Pamfilia, dari Mesir, dari Libya, dari Roma, dan Arab. Mereka tercengang-cengang mendengar khotbah para rasul. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 11, di mana banyak bangsa yang datang pada hari Pentakosta itu. Dan mereka ini mendengarkan khotbah para rasul sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Sehingga apa? Inilah kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga membuka telinga orang-orang bangsa-bangsa yang datang di sana, bahwa para rasul berkhotbah menurut bahasa mereka masing-masing. Di dalam peristiwa itu, sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Inilah penginjilan yang dilakukan oleh para rasul, sehingga tumbuhnya gereja di mana-mana, di seluruh dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini membawa refleksi diri kita masing-masing. Dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, setialah sampai akhir zaman. Karena setiap orang yang percaya dan setia sampai akhir zaman, itulah yang diselamatkan. Banyak tempat di surga yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah Tuhan Yesus yang berkuasa di surga. Karena ia bukan dari dunia asalnya, tetapi dari sorga, saudara. Tidak ada nabi di dunia ini yang berasal dari sorga, kecuali hanya Yesus Kristus. Dia datang dari sorga. Sehingga setiap orang yang mencari sorga, hanya Yesus jalannya. Karena yang paham surga Yesus, yang berkuasa di surga Yesus. Orang yang tidak percaya pada Yesus, tidak tahu surga, saudara. Dan ia akan datang kembali di akhir zaman untuk menjemput dan mengangkat orang percaya ke surga. Serta akan menghakimi dan menghukum semua manusia yang tidak percaya kepadanya. Yang ketiga, saudara, mari mulai menyediakan hati kita, waktu, tenaga, bahkan dana, untuk kita bersama-sama terpanggil untuk mengabarkan Injil dalam kehidupan kita. Agar banyak orang diselamatkan. Tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, mari di sekitar kita itu merupakan orang-orang yang butuh diselamatkan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami semua bahwa tidak ada orang yang bisa naik ke surga. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan kecuali setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Percaya, melakukan firman-Mu dan setia sampai akhir. Itulah yang diselamatkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah naik ke surga akan kembali turun dari surga untuk mengangkat kami semua. Untuk mengangkat kami semua orang percaya kepadamu, agar kami bersama-sama dengan Engkau masuk dalam kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan, bila saat ini kami masih di dunia ini, menantikan akan kerajaan-Mu
menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Berikan kami kekuatan senantiasa. Berikan agar kami senantiasa terus menjadi orang-orang yang di dalam lindungan Tuhan. Aku aman Tuhan, karena Engkau menjagaku. Kami ini kuat ya Tuhan, karena Tuhan menopang kami. Hidup kami hanya Tuhan yang menentukan. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, kami tidak khawatir karena kami punya Tuhan yang luar biasa, penguasa sorga itu. Terima kasih Tuhan, bila mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami yang lemah, yang letih dan lesu diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga. Terima kasih Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat bersama-sama seluruh orang percaya sedunia, mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Bapak Andreas Triwahyono. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang kita peringati pada pagi hari ini, kita bersama-sama diundang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, kami boleh mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati persembahan kami, sehingga boleh bermanfaat bagi pekabaran Injil, bagi pelayanan di gerejamu. Demikian setiap tangan dan hati yang telah mempersembahkan dengan tulus ikhlas kepadamu Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat ganda dalam kehidupannya. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa di surga, dalam persekutuan Rohul Kudus, tercurah kepadamu saat ini, sampai Maranatha. Amin.